Akhirnya, Refli Harun belak-belakan mengatakan bahwa Puan yang naik jet pribadi sebagai ketua DPR dan kemudian Mahfud MD sebagai ketua MK adalah merupakan gratifikasi. Ya, akhirnya Refli Harun mengatakan bahwa Puan dan Mahfud kena gerah. Refli Harun yang akhirnya keceplosan mengatakan bahwa Puan Maharani dan Mahfud MD adalah kena gratifikasi dikarenakan memang masih menjabat. Mahfud MD sebagai ketua MK dan Puan Maharani adalah sebagai ketua DPR Republik Indonesia. Ya, setelah Mahfud MD mengkritik keluarga Presiden Joko Widodo ataupun juga menyerang Gibran dan juga Kaisang, pendukung Mahfud MD sekarang menyadari tentang sifat daripada Mahfud MD itu sendiri dan dengan sadar meninggalkan Mahfud MD. Filsafat nyinyir Mahfud MD, matinya kepakaran seorang profesor. Ini adalah seorang bernama Simon John begitu ya. Di mana di akun Dodi Jasman mengatakan Simon John banyak membahas topik filsafat dalam perspektif yang berbeda dan sangat mencerahkan. Filsafat nyinyir Mahfud MD, matinya kepakaran seorang profesor. Dan kita saksikan pernyataan daripada Simon John. Profesor Dr. Mahfud MD akhir-akhir ini semakin tidak menarik. Ia melontarkan kritik-kritik tajam yang diarahkan secara langsung kepada rezim pemerintahan Jokowi. Apa yang dia katakan sebetulnya dipertanyakan, apakah itu lahir dari sebuah panggilan kecendekiawanan, ataukah kita boleh mengatakan Mahfud MD adalah orang yang sedang sakit hati. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan cara pandang dari pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, saya termasuk orang yang berada dalam deretan orang-orang yang sangat mengagumi sosok Profesor Dr. Mahfud MD. Ia boleh dikatakan pakar dalam bidang hukum dan ketatanegaraan, dan rasanya ia tepat ketika ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menduduki pos sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Sikapnya yang sangat berani dan berada di garda depan dalam isu-isu di seputar demokrasi menempatkan Mahfud MD adalah orang yang sangat otoritatif ketika dia menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Akhirnya terbongkar ya dosa-dosa putusan era Profesor Mahfud MD. Satu persatu dikuliti Hasan Nasbi, sang perusak demokrasi sesungguhnya. Demikian katanya. Kita dengarkan pernyataan Hasan Nasbi. Kalau tidak salah Bang, itu di judicial review pasal dinasti di Undang-Undang Pilkada. Dikabulkan sama Pak Mahfud itu sekitar 2015 atau 2015. Iya 2015. Apakah putusan itu putusan yang cedera? Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok, dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dia nggak fair, yang ini dianggap tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan, saya luka karena itu. Pak Mahfud. Itulah tadi Hasan Nasbi yang mengemukakan tentang daripada dosa-dosa Mahfud MD yang pernah mengabulkan politik dinasti, di mana Mahfud MD masih menyebut sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.
Dan atas perbedaan sikap dan akhlak yang begitu berbeda 180 derajat pada saat Mahfud MD menjadi menterinya Pak Jokowi begitu memuja-muji Jokowi, namun demikian begitu kalah pilpres sekarang ngambek dan ya selalu menyerang Presiden Joko Widodo. Kita dengarkan pernyataan daripada hampir Siapa loyal Pak Mahfud? Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba Tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Dia itu loyal kepada Pak. Ya, itulah Fahri Hamzah yang mengkritik dari kenyataan bahwa Mahfud MD pada saat menjadi Menteri Hukum dan Keamanan begitu sangat loyal kepada Presiden Joko Widodo dan sekarang menyerang keluarga Joko Widodo dan ya menyerang Presiden Joko Widodo. Dan semestinya Mahfud MD juga ikut bertanggung jawab di dalam kalau seandainya Mahfud mengatakan adanya perusakan demokrasi ataupun perusakan hukum, padahal Mahfud MD ada di dalamnya, di dalam sistem itu, di dalam sistem pemerintahan, karena waktu itu Mahfud MD adalah masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Oleh karenanya sangat wajar sekali bila Fahri Hamzah begitu sangat mengherankan atas kenyataan dan kelakuan Mahfud MD. Padahal dia ikut di dalamnya pemerintahan itu, tetapi malah mengolok-olok dan menjelekkan hasil daripada kerjaannya sendiri. Itu sama saja dengan bumerang.